Halo semuanya, halo guys. Oke, pilih kartu, pilih file, ya kan? Hmm. Pilih kartu kali ini temanya tentang em, bakat jiwamu dan atau bakat spiritualmu ya. Kita lihat prediksi tentang bakat jiwamu, bakat spiritualmu ya. File 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati ya. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. File 1, 2, 3. Ini disimpan dulu ya. Oke. Baiklah. Kita mulai dari file 1, pilihan pertama. Kalian milih ini ya, kartu pertama. Tada! File 1. Bakat jiwamu, bakat spiritualmu ya, file 1. Jadi kalau aku lihat ya, kamu tuh orangnya friendly atau ramah gitu ke orang-orang. Kamu peduli ke orang-orang. Kamu orangnya membahagiakan gitu. Entah kenapa ya, orang kalau lihat kamu tuh sebenarnya senang. Entah dialah, mereka, temanmu, keluargamu, ada yang lihat kamu tuh kayak bawaannya bisa senang, bisa happy ya. Sama kamu tuh sebenarnya membahagiakan ya. Karena kamu orangnya menjunjung tinggi kepedulian, kamu menjunjung tinggi kerukunan, kamu menjunjung tinggi perdamaian ya. Kamu tuh orangnya kayak ya udahlah ya, kalau bisa damai ya damai aja gitu ya kan, ngapain drama. Ya kayak gitu maksudnya. Jadi energimu ini bagus loh. Vibrasimu, auramu ini bagus aku lihatnya. Auramu itu sebenarnya aura-aura yang memikat ya. Kamu tuh punya aura memikat orang-orang. Kamu memikat lawan jenismu. Kamu memikat dia, mereka. Kamu memikat masa lalumu. Kamu memikat temanmu. Kamu memikat siapa gitu. Mau yang sekarang atau kapan gitu. Ada sih terpikat ya sama kamu. Itu karena aura kamu tuh aura-aura yang kayak ya kamu tuh positif vibes ya, energi positif. Jadi kayak lihat kamu itu menarik aja ya. Coba kamu jalan di depan Dora, depan Frankie ya. Coba kamu jalan di depan Dora, di depan Suneo. Wah, itu mata-matanya mereka pasti ngeliatin kamu ya. Mata orang-orang pasti ngeliatin kamu karena auramu bagus gitu. Ya gitu sih. Ini kalian ada seperti itu. Memang pada dasarnya punya energi, punya aura yang bagus, punya aura yang kayak positif gitu. Jadi ya bikin orang bisa bahagia, bikin orang ya happy gitu. Ya kita damai-damai aja. Ya meskipun dunia ini ada aja dramanya ya. Cuma kamu kayak menciptakan kebahagiaan. Kamu mau membahagiakan, kamu mau ya pokoknya kayak bikin orang bahagia gitu ya. Bagus banget ini aura kamu ya. Kayaknya kalau kamu ada di suatu tempat, pasti tempat itu adem ya. Kamu kalau ada di warung, pasti warung itu bisa rame ya. Ada beberapa kalian gitu. Ngerti gak sih? Coba kamu kemana gitu. Misalnya kamu ke suatu tempat, itu tempatnya
misalnya sepi ya, pasti bentar lagi jadi rame. Misalnya kamu pergi ke pasar, misalnya kamu pergi ke warung, misalnya sepi ya, itu pasti nanti rame ya, karena energimu bagus, energimu menarik orang-orang duar gitu. Ya energimu memikat kayak pakai pelet ya, padahal enggak loh say gitu. Ya tapi kayak gitu, energimu memikat. Oke. Oke. Terus aku ngerasain ya, kamu ini punya jiwa leader gitu, leadership, atau kamu punya jiwa-jiwa yang pemimpin atau jiwa-jiwa yang mengarahkan, membimbing gitu ya. Kamu ini bisa sih mengarahkan orang hidup lebih baik. Kamu bisa mengarahkan dia supaya lebih positif ya. Kayaknya kalau seseorang kenal kamu pasti langsung apa ya, kena egonya gitu. Karena aku ngerasain ya, orang-orang yang egonya luar biasa itu kan bisa hadir kan di hidupmu. Misalnya mereka yang egonya luar biasa. Tapi kalau udah sama kamu, ke-trigger gitu atau kena egonya ya, langsung kayak tersadar aja bahwa ya nggak bisa bersikap egois sama kamu, nggak bisa bertingkah drama sama kamu, nggak bisa apa ya, nggak bisa bersikap egois lah kalau di hadapan kamu gitu, karena ya kamu bisa bikin orang kena mental gitu ya, ngerti nggak? Atau bisa dibilang kayak gimana ya, entah kenapa kalau ada orang-orang yang egois itu hadir di sekitar kamu, kalau sama kamu itu langsung kayak introspeksi diri ya, langsung ada yang ngoreksi diri gitu bahwa mereka itu toksik loh, mereka itu negatif ya. Iya, itu. Kamu orangnya menjunjung tinggi kebenaran ya. Kalau orang yang benar ya benar, salah ya salah. Jadi kamu kayak blak-blakan gitu. Misalnya ya, ini ada orang banyak banget dramanya. Udahlah, lepaskan ya. Atau ada orang ya, egonya kok tinggi banget ya. Ya kali aku ngemis-ngemis ya kan. Atau apa ya, kalau ada orang gengsinya kok selangit ya, gengsinya luar biasa gitu, ya kali aku ngemis-ngemis ya. Akhirnya kamu kayak bisa gitu tunjukkan kamu tuh punya harga diri, kamu tuh punya kehormatan yang tinggi ya. Padahal sebenarnya kamu tuh friendly loh, kamu friendly, mau ramah sama orang, kamu mau peduli sama orang. Tapi kalau gengsinya besar, bertingkah, berdrama-drama, ya kamu nggak segan-segan gitu. Kayak ini tuh nggak benar orangnya, ini tuh toxic orangnya. Ya kamu langsung kayak bikin dia kena mental gitu. Ya pokoknya adalah orang yang bisa sadar aja bahwa ya dia tuh harus introspeksi diri, harus perbaiki diri, ada seperti itu. Iya nih kan, kamu pantang menyerah, kamu tidak putus asa ya. Terus aku ngerasa ya intuisimu nih bagus ya, intuisi, firasat, insting itu bagus. Jadi kamu bisa deteksi ya, ini ada orang sepertinya manipulatif, wah hempaskan, langsung di-cut. Udahlah, selesai sama orang toxic gitu. Terus apalagi ya, ya pokoknya ada aja intuisimu, firasatmu itu, instingmu itu benar ya, benar bahwa ada orang menjunjung tinggi egonya, itu kan nggak baik ya. Ngapain meladeni orang seperti itu ya, orang seperti itu harus dilepaskan, kalau nggak kasih pelajaran ya. Ya kali egonya menang terus aku ngemis-ngemis gitu, ya kali ya gitu. Jadi kamu bisa ngasih pembelajaran gitu. Kayaknya kamu orangnya tegas ya.
kamu tegas banget gitu. Oke? Dan aku ngerasa jiwamu itu jiwa-jiwa yang optimis ya, jiwa-jiwa yang berpengharapan ya. Ya, terutama berpengharapan kepada Tuhan ya. Jadi kamu kayak ngerasa apapun ya yang gak mungkin bisa menjadi mungkin ya. Yang kita rasa mustahil bisa aja mungkin terjadi. Itu sih. Jadi kamu itu gak pernah sepele ya. Kamu gak pernah meremehkan hal-hal kecil. Kamu gak pernah sepele dengan yang kecil gitu ya. Misalnya nih, ada ya teman aku, ada saudaraku atau siapa gitu. Mungkin orang-orang sepelein dia. Mungkin ada orang meremehkan si ini ya. Tapi aku yakin deh orang yang diremehkan itu suatu saat akan naik derajatnya gitu. Orang yang disepelekan itu bisa naik derajatnya. Jadi ya, kamu tidak meremehkan hal seperti itu ya. Ya pokoknya kan ada ya orang-orang di luar sana sepele sama kita lah, mentang-mentang kita di posisi rendah. Misalnya kita di posisi rendah gitu, kita direndahkan, disepelekan. Tapi kamu kayak punya jiwa optimis gitu. Kamu ngerasa ya orang-orang yang direndahkan itu bisa naik loh. Orang-orang direndahkan itu bisa ditinggikan gitu. Dan kamu bisa sebenarnya melihat nasib seseorang ya. Kamu bisa nih dengan intuisi melihat nasib seseorang. Kayak misalnya kalau ada orang itu ya yang direndahkan itu bisa aja lo sukses ya, ternyata bener lo bisa sukses. Misalnya aku direndahkan, aku yakin loh aku bisa sukses. Wah bener nanti sukses, amin ya. Atau itu ada tuh siapa ya, sombong banget orangnya, wah lihatlah nanti tuh nggak kemana tuh, yang sombong itu bakalan jatuh gitu ya, ternyata jadi kenyataan gitu. Serem juga ya ucapanmu. Jadi ya ada tuh semacam intuisi sih, walaupun nggak disadari gitu. Ya ngerasa nggak sih, pasti kamu paham ya. Ada mungkin semacam intuisimu bilang nasib seseorang akan begini, begitu. Misalnya dia sombong, angkuh, itu orangnya nggak kemana gitu ya, ternyata ya orangnya di situ-situ aja, bahkan nggak maju gitu. Oke, nah ini dia, kamu bisa melihat nasibmu sendiri, nasib seseorang, nasib keluarga, nasib teman gitu. Oke, kemudian ini ada juga kekuatan kamu, bakatmu ya. Mungkin dari mimpi ya. Ya buat ngerasa aja, pernah nggak bermimpi jadi kenyataan? Wah, itu bakatmu tuh. Bakat jiwa, bakat spiritual ya. Jadi dari mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Mungkin ya kamu bisa dapat petunjuk ya dari mimpi. Terus kamu punya energi healing ya. Kalau ada curhat sama kamu kayaknya seru ya. Kalau cerita-cerita ya, kalau ngobrol sama kamu sepertinya seru gitu. Beberapa kalian punya bakat ini ya, kayak apa ya, ada energi healing, semacam ketenangan, kedamaian, terus ada penyembuhan gitu, ada semacam ya kalian jiwa-jiwa healer gitu, dari ucapanmu, kata-katamu, tutur katamu, pokoknya komunikasimu itu menyembuhkan sebenarnya ya. Misalnya ada temanmu mau curhat, ada saudara atau siapa mau cerita, mau ngobrol, terus kamu respon ya, kamu ngobrol, kamu ngomong, dan itu ada energi healing, ada energi ketenangan, penyembuhan dan sebagainya gitu ya. Dan aku rasa Paul satu ini orangnya bijak ya, bijak sih, karena kamu sebenarnya baik, tapi juga bisa tegas. Kamu tuh ramah, friendly, peduli, tapi bisa juga ya membela kebenaran, membasmi kejahatan gitu. Oke.
Oke. Dan aku lihat ini ya, kamu tuh orangnya tahan banting loh. Tahan banting itu gimana ya? Ya bisa aja kamu tahan akan segala sesuatu. Kamu tahan terhadap ujian, kamu tahan terhadap rintangan, tantangan, beban hidup. Kayaknya beban hidup ini udah berat banget juga, tapi kamu kuat. Ya, kamu kuat ini. Terus kamu bisa ini ya, kayak melihat ekspresi seseorang ya. Misalnya ini si Dora bohong apa jujur ya? Ini siapa tuh? Suneo. Ini jujur apa bohong ya? Kamu bisa baca ekspresi ya. Entah kamu sadari atau enggak. Sebenarnya kamu bisa melihat ekspresi dari matanya, hidungnya, mulutnya, gerakan tangannya, kakinya. Dia itu sebenarnya dalam kondisi apa? Apa dia berbohong, apa dia jujur, apa dia lagi bermasalah, apa dia kenapa-napa? Kamu bisa rasakannya. Tuh. Oke? Dan aku ngerasain sih Pal 1 ini punya penjaga, punya malaikat, leluhur ya. Jagain kamu. Kamu diem-diem gitu bisa sebenarnya apa ya, seperti berkomunikasi dalam hati ya, bicara dalam hati atau bicara sendiri. Tapi tuh bicaranya sama penjaga loh, entah kamu tahu apa enggak gitu. Tapi itulah yang aku lihat ya, yang aku lihat ketika kamu berdiam diri, ngomong dalam hati atau bicara sendiri, sebenarnya kamu bicara itu sama malaikat, kamu bicara sama leluhur, atau kamu bicara sama yang kasat mata gitu, yang tidak kasat mata ya, kayak gitu sih. Jadinya kayak ini ya, spiritual apa supranatural gitu ya, aku ngelihatnya. Dan kamu diam-diam gitu bisa rasakan petunjuk dari Tuhan ya. Misalnya kamu diam meditasi ya, apalagi ya terutama saat berdoa ya, terutama saat berdoa, saat bicara ke yang maha kuasa ya, kamu merasakan gitu, ini ada petunjuk Tuhan begini, petunjuk dari yang maha kuasa begini, petunjuk malaikat begini, begitu ya, kamu bisa rasakannya gitu. Oke, guys, LG CRUSMWHOQI KBDATJ, Oktober, Mei, September, Februari, Maret, Juni, Januari, Agustus. Aries, Aquarius, Pisces, Cancer, Libra, Scorpio, Leo, dan Sagittarius. Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok, bisa vice saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke, Pal 2, pilihan 2. Kalian milih ini, kartu kedua. Tada! Pal 2, bakat jiwamu, bakat spiritualmu ya, Pal 2. Aku melihat kamu orangnya punya dedikasi yang tinggi ya, karena kamu punya sensitivitas yang tinggi gitu. Yang milih Pal 2 ini sensitifnya duar, jedor duar gitu. Yang milih Pal 2 ini sensitivitasmu tinggi, perasa banget, peka banget ya. Ya sensitivitas yang tinggi itu ya kepekaan yang tinggi. Jadi kamu tuh orangnya punya inisiatif yang tinggi. Kamu punya kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang luar biasa. Misalnya, ya udahlah ya. Kalau aku yang bisa berjuang ya aku yang berjuang ya. Ya udahlah, kalau aku yang harus berkorban ya aku yang berkorban gitu. Atau gimana ya, aku tuh sensitif, aku nggak tega. Biarlah aku yang capek, biarlah aku yang
yang berjuang. Biarlah aku yang sabar. Biarlah aku yang merasakan sakit. Biarlah aku yang kecewa. Memang kalau dipikir-pikir lebay banget ya. Lebay bingit gitu. Lebay banget. Berlebihan sekali ya. Cuma ya gimana ya? Kamu itu dilahirkan ke dunia. Kamu ada di alam semesta ini. Ya karena ada jiwa kamu ya, panggilan jiwamu, bakat jiwamu itu ya melayani, mengabdi gitu. Ya. Itu sih. Melayani ini dalam artian positif, say ya. Mengabdi juga dalam artian positif gitu, sis, bro ya. Itu Kak ya, guys. Jadi aku ngerasain kamu kamu terlahir di dunia ini ya membawa bakat jiwa, membawa bakat spiritual untuk melayani, mengabdi. Ya, dengan dedikasi yang tinggi, sensitivitas yang tinggi, kepekaan yang tinggi, dan inisiatif yang tinggi. Jadi kayak ya apa-apa pasti kamu yang bisa diandalkan. Ya, kalau kenapa-napa pasti kamu yang bisa diharapkan. Gitu. Ya, walaupun gimana lah, pasti dong kecewa, pasti dong lelah, pasti dong capek say gitu. Ya kan? Lucu tapi sedih loh, sedih rasanya. Ya aku ngerasain ya. Jadi kayak gitu guys. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih apa-apa aku harus mengalah? Apa-apa aku harus berjuang, harus berkorban? Kayak apa ya? Kayak udah tugas aku gitu di dunia ini gitu. Kenapa apa-apa aku yang diharapkan, aku yang diandalkan? Kayak dia maunya aku begini, dia maunya aku begitu. Nah, seperti itu ya. Dan kamu tuh peka loh, kamu tuh peka. Misalnya ada seseorang diem aja gitu di situ, kayak batu ya. Misalnya ada seorang diem gitu, atau dia keras ya, keras banget, keras kepala, kepala batu atau apa gitu. Tapi kamu ngerti mau dia tuh apa. Kamu ngerti kayak misalnya ya ada saudara aku, temen aku, atau siapa tuh, si Dora, Suneo. Ya dia diem, dia keras gitu ya. Aku ngerti sih. Mau dia itu begini, maunya dia itu begitu. Nah, dan kamu ya gitu, kamu peka dan akhirnya kamu inisiatif duluan. Kamu ngerasa kayak ya udah, kalau aku harus berjuang, aku berjuang. Aku harus berjuang untuk keluargaku. Aku harus berjuang untuk saudaraku, untuk siapa gitu ya. Itu sih. Cuma jujur li ya, at the end ya pada akhirnya memang kamu lelah. Dan akhirnya kamu kayak udahlah ya, aku pergi aja. Aku menjauh aja. Memang terlihat seperti drama, lebay atau apa gitu ya. Tapi ini kan urusan perasaan ya. Ini perasaan saya ya. Ada saatnya capek ya. Capek loh melayani, mengabdi, mengalah, sabar. Capek aja gitu. Terus-terusan mengerti, memahami. Tapi ya kamu kayak kalau menjauh ya, kamu lebih kayak ya udahlah, aku ikhlaskan semuanya. Ketika kamu menjauh ya artinya kamu ikhlaskan semua itu. Jadi ya udah gitu. Nah, kamu ini baik banget loh. Kamu loyal. Memang kamu ini datang ke dunia, kamu dilahirkan di dunia, membawa berkah, membawa anugerah. Iya nih ya, kamu tuh baik loh. Kamu sayang banget sama orang-orang, apalagi keluarga, ya apalagi dia gitu ya. Siapapun lah yang tersayang, yang tercinta, pasti kayak kamu tuh rela mengabdi gitu. Dan apa ya? Ini PAL 2 bakat jiwamu ya. Kamu ini
bisa loh menjadi orang yang memang penting gitu. Makanya aku ngerasain sih, kamu ada di alam semesta ini, kamu lahir ke dunia ini, kayak punya banyak beban, banyak tanggung jawab, seperti banyak tugas, seperti banyak misi jiwa, harus berbuat baik sama ini, berbuat baik sama itu. Kamu luar biasa loh, kayak udah ditugaskan gitu, berbuat baik. Berarti apa tandanya? Kamu tuh orang penting. Tuh. Atau jangan-jangan ntar lagi nih, entah berapa bulan lagi, entah tahun depan, kamu beneran jadi orang penting, ya. Kayak udah tercium aroma-aroma. Kayak udah terasa nih aroma-aromanya, energinya. Ya bentar lagi kamu orang penting, ya. Kita nggak tahu ya. Misalnya beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi, atau bahkan tahun depan. Ternyata nanti nasibmu yang bagus tahun depan. Di keluargamu misalnya. Atau kita lihat aja nanti tahun depan, bisa aja nasibmu lebih baik ya, nasibmu lebih bagus, nasibmu lebih bagus dari teman-temanmu, nasibmu nanti lebih beruntung daripada keluargamu yang lain, nasibmu lebih beruntung daripada kawan-kawanmu yang lain gitu. Bisa aja, bisa lah, masa enggak ya. Tuh, oke. Terus bakatmu itu ya, kamu tuh orangnya mau bertarung, mau berjuang, mau bersaing. Wah, padahal ya kadang kita ngerasa nggak mau bersaing gitu. Tapi kalau diajak bersaing, ayo gitu. Beradu kekuatan, ayo. Kamu tuh bisa sebenarnya bersaing, berkompetisi. Entah kenapa ya, aku ngerasain ya, kalau kamu berusaha, berjuang, ya terus berbuat baik, ya andalkan Tuhan, serahkan ke Tuhan gitu. Ya aku ngerasain aja, bisa aja kamu pemenang pada akhirnya. Tuh. Oke. Terus apa ya? Kamu ini kan kayak orang penting ya. Ingat loh, kayak orang penting lah untuk saat ini ya. Istilahnya seperti itu. Untuk saat ini kita kayak orang penting gitu. Apa-apa orang berharap sama kita. Apa-apa keluarga, teman, saudara berharap sesuatu lah sama kita. Ya kita orang penting kan. Nah, kalau kita ada di posisi gitu, pasti ada aja sih iri, cemburu, dengki sama kamu. Tuh ada. Bahkan ada yang iri-iri tuh nggak jelas ya. Karena apa ya? Memang aura kamu tuh bercahaya. Jadi kalau kamu auranya bercahaya, ya, kamu kan punya misi jiwa. Kamu tuh punya misi jiwa kayak melayani, mengabdi. Ya akhirnya ya kamulah yang bercahaya gitu kan. Nah, cahayamu itu menyilaukan orang-orang iri ini, ya. Jadi nggak heran. Ada ya orang bisa iri sama saya tuh nggak jelas irinya kenapa. Ada orang sensi sama saya tuh nggak jelas kenapa. Ya kan say gitu. Oke. Tapi ya udahlah ya. Urus dirimu. Oke. Iya nih, kamu tuh memberi. Ya kalau bisa aku memberi cinta, aku memberi kasih sayang, ya aku kasih. Aku bisa memberi sesuatu, aku kasih. Gitu. Kamu seperti itu ya. Ada jiwa-jiwa giving. Ya, berkorban, berjuang. Itu udah makanan sehari-hari ya. Itu istilahnya ya. Oke. Dan sebenarnya ada kok orang-orang seneng sama kamu. Gitu. Ada orang-orang seneng sama kamu. Tapi ya di balik orang-orang yang seneng sama kita, itu ada juga nggak seneng sama kita. Ya wajar lah itu. Oke? Terus aku ngerasain ya, dengan segala kerja kerasmu, dengan segala yang kamu usahakan, kamu perjuangkan, atau ya segala sesuatunya ya.
yang kamu perjuangkan itu, kalau misalnya berhasil ya, orang-orang jadi termotivasi sama kamu, orang-orang jadi terinspirasi dari kamu. Sebenarnya ada kayak gitu. Itu sih. Misalnya kan selama ini kamu berbuat baik, selama ini kamu berjuang, berkorban, terus tiba-tiba nasibmu baik ya. Misalnya suatu saat lah nanti atau kapan, eh, misalnya suatu saat hokimu bagus, nasibmu bagus. Nah, orang-orang langsung tuh terinspirasi, termotivasi. Wah, aku salut deh sama kamu. Pengen deh kayak kamu. Aku terinspirasi, aku termotivasi karena kamu. Kamu selama ini baik, kamu selama ini berkorban, berjuang, akhirnya nasibmu baik, akhirnya hidupmu berkah, akhirnya hidupmu banyak anugerah. Wah, aku pengen deh kayak kamu. Wah, pengen bingit gitu ya. Contohnya tuh. Oke. Terus ada yang ngerasain kamu tuh seperti jiwa malaikat juga gitu. Ya, kamu tuh dicintai sebenarnya. Ada aja sebenarnya orang suka sama kamu atau mencintaimu tanpa syarat, ya. Entah kenapa gitu ya. Kok baper ya lihat kamu? Kok baper gitu, terbawa perasaan ya. Lihat dirimu, lihat perlakuanmu. Nggak tahu ya, rasanya baper gitu, bawa perasaan. Karena kamu baik gitu, kamu berhati malaikat. Kamu tuh ya tulus, ikhlas. Jadi kayak baper lah lihat kamu. Tuh. Oke? Terus kamu tuh orangnya benar-benar menghargai, kamu orangnya mengapresiasi ya, sekecil apapun itu. Kayaknya kamu orangnya tahu banget ya berterima kasih, kamu tahu banget menghargai. Misalnya seseorang ya, entah siapa, berbuat sedikit aja, kamu langsung bilang terima kasih gitu. Ada orang berbuat yang mungkin hal kecil aja, kamu langsung bilang terima kasih. Kamu tahu berterima kasih, gitu. Jadi dunia ini merasakan betapa dihargai, betapa dicintai, betapa diapresiasi oleh kamu. Tuh. Jadi ada loh seseorang atau siapalah ini ngerasa kayaknya kamu tuh bukan orang asing gitu. Kayaknya kamu itu aku kenalnya udah lama, tapi kapan ya? Di mana gitu. Kamu nanya ya. Nah, seperti itu. Jadi contohnya kayak gitu ya. Jadi ada yang ngerasain kayak udah lama lah kenal kamu. Kayak kamu tuh tidak asing ya, sepertinya kita sudah lama kenal. Beberapa memang ini punya hubungan past life ya, punya hubungan masa lalu, mungkin leluhur kalian dulu ada hubungan gitu, leluhur kamu, leluhur dia ada yang punya hubungan. Jadi ya ketika kalian hadir, kalian ngerasa nggak asing gitu ya. Makanya kamu tuh kalau sayang sama dia, kamu sayang banget gitu, dan dia ngerasa ya kamu nggak orang asing, soalnya dia tuh merasa dicintai, merasa disayangi oleh kamu yang sepenuh hati, seperti itu tuh. Oke, okay? Kita lihat lagi ya. Oke, okay. Kayaknya kamu juga punya kreativitas, kamu suka hal-hal kreatif juga ya. Kamu sepertinya suka juga hal-hal berbau seni ya. Mungkin kamu suka musik, kamu senang dengan musik, kamu senang dengan seni, kamu senang dengan lagu, musik, kamu senang dengan ya dengan estetika, hal-hal yang luar biasa lainnya juga gitu. Aku lihatnya ya. Terus kamu punya bakat jiwa ini mau mendukung ya, mensupport ya. Ini spiritualitasmu juga. Ya, ini bentuk pengabdian juga. Makanya aku bilang seperti di awal, kamu tuh mau mengabdi. Mau gitu mengabdi. Kayak apa ya? Ya selagi aku bisa aku lakukan. Selagi aku bisa nolong, aku nolong. Selagi aku bisa bantu, aku bantu gitu. Kamu baik banget ya. Baik sekali ya. Luar biasa. Terus kamu mau juga tegakkan keadilan. Ya, kamu mau nih tegakkan keadilan. Ibarat kata apa ya? Kalau orang
yang ini baik sama saya balas tuh kebaikan dia ya. Kalau dia jahat gimana? Aku ngerasa kamu nggak bales sih kalau jahat ya, tuh sih. Karena kamu tuh orangnya tetap ini merendah hati ya. Ingat loh, rendah hati bukan rendah diri ya. Tuh, kamu mau rendah hati. Ibarat kayak eh ya kalau orang punya salah ya udah, biarin aja lah. Kalau orang berbuat jahat sama saya, biarinlah gitu. Ya paling diam atau menjauh ya. Tapi kalau orangnya ada yang baik ya, ini kamu balas dengan beribu-ribu kebaikan. Misalnya ada seseorang berbuat baik kecil doang, tapi kamu balas kebaikan itu besar banget ya. Kamu tidak mau berhutang budi gitu. Kamu gak mau nyusahin orang. Yalah, males bingit nyusahin ya. Gak mau berhutang sama orang. Oke? Kalau duit beda lagi ya. Tapi lebih kayak ini sih, kamu gak mau terlalu nyusahin orang, gak mau terlalu merepotkan gitu. Oke, ini punya energi healing juga ya. Ya, bakat spiritualmu juga ada tentang energi healing, energi penyembuhan ya. Aku ngerasain kalau ada orang berkeluh kesah sama kamu membantu dia healing ya. Kalau ada orang mengeluh, kamu kayaknya bisa ngasih jalan keluar. Atau minimal ya, kamu menenangkan dia. Atau siapapun lah. Yang lagi kesulitan, yang lagi galau, yang lagi mengeluh, bisa kamu atasi ya. Kok bisa ya? Hebat bingit. Oke. Kemudian SRI PFEY AVZMDH KNTX, ada yang lama, dan L. November, Februari, Desember, Juli, April, Oktober, Juni, dan September. Oke, ada Pisces, Cancer, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Gemini, dan Virgo. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke, file 3, pilihan 3 ya. Kalian milih ini kartu ketiga. Tada! File 3. Oke. Bakat jiwamu, bakat spiritualmu. Aku ngelihatnya kamu orangnya kekeluargaan ya. Kamu orangnya kekeluargaan. Jadi kamu berprasangka baik sama orang. Kamu ya mau berbuat baik sama orang, peduli sama orang-orang, atau menganggap mereka seperti keluarga gitu. Kamu kayak ngerasa apa ya? Ya udahlah, kita tuh kekeluargaan aja, bersikap baik ya. Menjaga hubungan, menjaga silaturahmi dengan baik ya. Kamu seperti itu. Terus aku ngerasa file 3 ini ya, diantara kalian ada yang reinkarnasi ya. Ada yang reinkarnasi. Artinya sepertinya kamu itu pernah hidup di masa lalu ya. Kamu pernah hidup di masa lampau. Kamu pernah hidup di kehidupan sebelumnya. Entah beratus-ratus tahun yang lalu, ya kan? Entah kapan gitu ya. Kamu pernah hidup sih zaman itu. Mungkin waktu itu kamu di badannya leluhurmu. Mungkin waktu itu kamu di tubuhnya leluhur, ya. Terus sekarang kamu ada di dunia ini ya, kamu terlahir lagi gitu. Kamu terlahir lagi di dunia ini, kamu ada lagi di kehidupan sekarang. Ya, di kehidupan sekarang ini ya di tubuhmu, di badanmu. Jadi kayak kamu lahir udah berapa kali gitu, ya. Ya itulah reinkarnasi. Bisa juga memang kamu itu titisan leluhur, ya.
Kamu itu titisan leluhurmu. Kamu mungkin generasi keberapa gitu ya. Ini mungkin leluhur, kakek, nenek, orang tua, kemudian kamu ya. Kamu seperti titisan lah, titisan leluhurmu. Titisan itu kayak penerus gitu. Kamu penerus leluhur. Jadi ya, kamu kayak punya misi jiwa, seperti punya panggilan jiwa ya. Dan ini bisa dibilang bakat juga lah. Bakat dalam artian ya udah bawaan lahir. Kamu tuh kekeluargaan ya, kekeluargaan. Berarti kamu sayangi orang-orang, apalagi keluarga gitu. Kamu sayangi keluarga, mau berkorban untuk keluarga, atau ya kamu tuh bisa dibilang apa ya menjaga gitu tentang keluarga, menjaga nama baik keluarga. Dan kalau kita titisan leluhur ya, kita bisa juga bayar karma keluarga ya. Jadi di kehidupan kita itu banyak pembayaran karma keluarga atau pembayaran karma leluhur, seperti itu. Oke. Kemudian apa ya, kamu tuh kayak orang yang jiwamu itu jiwa dewasa ya. Mau berapapun lah umurmu, mau berapapun usia kamu ya, kamu tuh punya jiwa yang dewasa. Kalau di spiritualitas itu ya istilahnya old soul ya, old soul atau jiwa tua atau jiwa dewasa ya. Jadi kamu kan udah berkali-kali lahir di semesta ini, kamu udah berapa kali lahir di dunia ini, jadi kayak kamu udah kenal dunia ini loh. Kamu nggak duniawi lagi gitu, kamu kayak ngerasa ya udah paham, udah ngerti tentang dunia. Jadi kayak ya ngapain duniawi lagi, udah jenuh sama dunia gitu. Jadi kamu ya terlahir menjadi jiwa dewasa. Kamu jadi orang yang sekarang dewasa, spiritual, bijaksana gitu. Kamu orang yang mengayomi, membimbing, mengarahkan, atau apa ya, kamu bawa cahaya sebenarnya ya, minimal untuk keluargamu gitu. Minimal ya, kamu bisa tuh kayak ya bantu bayar karma keluarga, bantu bayar karma leluhur, terus apalagi ya, bawa cahaya untuk keluarga, mengubah pola-pola pikir ya, mindset selama ini yang sempit gitu ya, atau pola pikir yang sempit selama ini bisa kamu ubah menjadi pola pikir lebih luas gitu. Kamu bisa ubah cara pandang orang-orang, cara pandang keluarga ya, supaya mereka berubah lebih baik, supaya mereka cara pandangnya luas, supaya mereka pola pikirnya lebih positif. Kamu bisa kayak gitu ya tuh. Oke. Dan aku ngerasa kamu orangnya berkomitmen, ada jiwamu komitmen ya, artinya punya prinsip ya, nggak bisa diganggu gugat gitu. Coba kita lihat lagi ya. Oke. Iya, kamu tuh punya prinsip banget, punya komitmen, punya pendirian gitu. Kayaknya kamu punya prinsip yang kayak ya itu udah prinsip kamu. Contohnya apa ya? Ya tentang spiritualitas juga gitu. Jadi kalau spiritualitas itu kan kita biasanya ya fokusnya itu melihat ke dalam diri kita sendiri gitu. Bukan sekedar kayak ngikut-ngikutin orang, bukan sekedar kayak kita ikuti standar orang, bukan seperti itu. Jadi kamu kayak ngerasa ya udah, fokus aku diriku, perbaiki diriku, benahi hidupku ya. Ya kamu punya prinsip kayak gitu. Dan kamu mengajarkan orang-orang ya jadi punya prinsip gitu. Makanya aku lihat PL3 ini bisa menghadapi orang-orang manipulatif ya. Kamu bisa ini menghadapi orang-orang manipulatif. Kamu bisa menghadapi orang-orang licik. Kamu bisa menghadapi orang-orang toksik. Kamu bisa mengatasi orang-orang yang curang, yang jahat gitu. Kamu bisa hadapinya. Tuh.
Misalnya siapa nih mengganggu kamu, siapa mengusik hidupmu, siapa jahatin kamu. Wah, aku ngerasain apa ya, nggak bisa sih sebenarnya. Misalnya ada orang berbohong, itu langsung ketahuan sama kamu. Misalnya ada orang berbuat manipulasi, pemanfaatan, manipulatif, tricky, licik gitu, langsung ketahuan sama kamu. Langsung kamu rasakan gitu. Ini orangnya licik, ini orangnya manipulatif, ini orangnya bla bla bla. Langsung tuh, kamu tahu semuanya, ya. Jadi kayak hal-hal dunia ini kamu tahu gitu. Kamu tahu orang-orang yang duniawi itu seperti apa. Kamu tahu orang-orang duniawi itu ya penuh kelicikan, pemanfaatan, manipulasi dan sebagainya gitu. Kamu tahu dan kamu bisa atasi semuanya. Jadi orang-orang manipulatif ini ya kamu bisa atasi. Misalnya harus di skip, diabaikan, dikat ya. Dikat artinya ya kamu tuh ya bisa gitu kayak menseleksi. Ini orang-orang yang licik ya nggak usah diladeni. Orang-orang licik tidak usah direspon. Ya seperti itu. Kamu punya pendirian, punya prinsip. Dan aku ngerasa ini ya, memang di dalam tubuhmu, di dalam jiwamu ya bersemayam leluhurmu. Jadi kalau ada orang ya mau ganggu kamu, itu nggak bisa loh. Ada orang mau bikin magic, ada orang mau bikin apa nih, pelet, ada orang mau guna-guna, mau santet atau apa. Kayaknya nggak mempan deh, nggak bisa gitu. Ya nggak bisa sih, aku liatnya. Ya siapapun lah mau kirim energi negatif, ada orang kirim ucapan-ucapan negatif, misalnya ada orang di sana berkata negatif, misalnya orang di sana doain yang aneh-aneh, misalnya orang yang bikin magic, bikin pelet atau apa, itu kayaknya nggak bisa ya, karena kamu ada penjaga gitu guys ya. Iya nih, wah siap-siap ya. Yang mau ganggu kamu, langsung tuh di sat set kelar gitu. ngerti ngerti nggak sih? Ya itu istilahnya ya. Ini leluhur kamu siap loh, ready gitu ya, membantu kamu. Orang licik lah, manipulatif lah, mau bikin magic lah, mau serang kamu lah, itu nggak bisa. Kamu dijaga ya. Jadi kalau orang berbuat aneh-aneh itu ya dia yang kena gitu. Kalau ada siapa berbuat negatif ke kamu, ya dia yang kena. Tuh. Oke, kamu juga penuh kasih sayang, ya. Kamu penuh kasih sayang. Bakat jiwamu juga ada sih, bakat-bakat penyayang, ya. Dan aku lihat ya, kayaknya kamu bisa loh bersihin energi negatif, ya. Kamu bisa ini bersihin energi kotor. Kamu bisa bersih-bersih energi negatif, ya. Contohnya apa ya? Contohnya ya, misalnya ya dari hal yang kecil gitu kayak soal circle, lingkungan, pertemanan. Kamu bisa tuh uh, ya bersih-bersih aja atau seleksi teman-teman yang ujung-ujungnya circle-nya jadi sempit gitu. Ya, artinya kamu bisa seleksi ya teman-teman yang positif itu, yang ini, yang negatif yang ini gitu. Jadi akhirnya yang terkumpul yang positif gitu. Itu bersih-bersih. Bisa juga kalau ada energi negatif ya, ada apa ya, aura nggak bagus, kamu bisa bersihkannya gitu. Ya dengan doa, ibadah, ya, terus afirmasi, manifestasi itu bisa ya. Misalnya apa ya? Ya kamu doakan seseorang supaya terbuang energi negatifnya. Itu bisa loh sebenarnya berhasil ya. Atau kamu doakan tempat ini, semoga tempat ini diberkati oleh Tuhan. Itu bisa gitu. Atau kamu bicara sesuatu, kamu berkata-kata sesuatu jadi kenyataan gitu. Atau kamu manifestasikan ya.
Kamu kayak ngerasa ya bisa sih membersihkan gitu energi-energi negatif. Jadi ya akhirnya menarik hal-hal yang positif kayak gitu. Jadi kamu bisa nih seperti menangkal ya, seperti bisa menolak energi negatif ya. Bisa sih. Entah dari perkataanmu lah, tingkah lakumu, atau doa-doamu. Ini mujarab ya. Luar biasa ini. Oke, terus kamu percaya diri ya. Kamu orang yang percaya diri karena kamu punya prinsip, kamu punya pendirian. Jadi tidak plan-plan ya. Kamu tuh nggak plan-plan sebenarnya. Cuma ya begitu, namanya di dunia ada aja orang-orang drama, orang-orang yang mengaduk-ngaduk perasaanmu. Tapi kayak kamu tuh punya pendirian, kamu punya konsistensi, prinsip, komitmen, ya. Jadi kayak kamu orang yang mau sih tegas gitu, ya. Dan aku lihat kamu mau bantu orang juga untuk bisa berubah, ya. Atau kamu bisa membantu orang bertransformasi. Kamu bisa bantu orang untuk koreksi diri. Kamu bisa bantu orang untuk ngaca ya. Bisa jadi mirror gitu ya, supaya dia berkaca, letak kesalahannya supaya dia perbaiki diri gitu. Ya kamu bisa sih gitu ya. Oke. Dan aku ngerasa kamu orang yang bisa dipercaya ya, kamu bisa dipercaya. Kamu sadar atau enggak sih ya, ada yang percaya loh sama kata-katamu, ada yang percaya ucapanmu itu benar. Ada yang percaya ucapanmu itu doa ya. Ada yang percaya apa ya, ya intuisi atau firasatmu itu jadi kenyataan gitu aku lihatnya ya. Ada sebenarnya gitu, entah orangnya nggak mengakui, entah orangnya nggak terbuka, tapi kayak ada yang mengakui, ada yang memvalidasi dalam hati ya, kamu tuh bener sih sebenarnya, omonganmu itu banyak pasnya gitu, ucapanmu banyak benernya. Atau kayak orang ngelihat kamu tuh ajaib gitu ya, ada yang ngerasa kamu tuh ajaib soalnya banyak kebenaran, banyak bisa terungkap ya dari dalam dirimu kayak gitu. Nah, kamu bisa nih menarik hal-hal yang baik ya, kamu bisa menarik keberuntungan, kamu bisa menarik rezeki. Ya asalkan energimu positif. Jadi dicoba dong, itu namanya manifestasi, mewujudkan sesuatu. Caranya ya berusaha, berjuang, komitmen, konsisten, berdoa, yakin pada Tuhan, ya akhirnya bisa loh impianmu jadi kenyataan gitu. Kamu tuh jiwa yang spesial loh, memang kamu orang pilihan, kamu itu terpilih ya, lahir di alam semesta ini ya sebagai jiwa yang spiritual, jiwa dewasa, old soul ya, kayak aku bilang tadi ini kan. Jadi nggak heran kamu tertuntun gitu ya, tertuntun gitu, hidupmu jadinya ya didekatkan ke tarot ya. Hidupmu didekatkan dengan prediksi, ramalan, karena ya apa ya, bakatmu ada di situ ya, ada seperti itu. Kayak apa ya, kamu itu, kamu orang yang udah lama sebenarnya di dunia ini, kamu sudah lama di alam semesta ini. Apalagi kalian yang ngerasain reinkarnasi itu, kalian yang ngerasain pernah hidup di masa lalu, terlahir lagi di kehidupan sekarang. Berarti kayak dunia ini ya udah kamu kenali gitu, udah kamu pahami. Jadi kayak ya tinggal mikir ke depannya gitu. Jadi kamu kayak orang yang apa ya, jadi memperkuat gitu intuisi, jadi memperkuat kata hati, firasat ya.
Dan memang intuisi firasat ini kan semakin tajam karena pengalaman juga gitu. Pengalamanmu yang luar biasa gitu ya. Dari kehidupan masa lalu ke masa sekarang, kayak itu mempertajam intuisi. Dan memang intuisi ini bisa juga karunia Tuhan ya. Ya intuisi memang ini berkah loh. Ini berkah dari Tuhan, ini berkah dari semesta gitu. Jadi kayak ya udah, untuk memperasa intuisimu, menjawab intuisimu, ya kamu didekatkan ke tarot dan tarot menjawabnya gitu. Jadi tarot ini kan menjawab sebenarnya, memvalidasi intuisimu gitu. Oke, nih. Kamu punya bakat juga membantu menyelesaikan masalah orang. Kamu bisa sebenarnya. Kamu bisa loh ngasih petunjuk ke orang tentang apa gitu melalui intuisimu. Kamu bisa ngasih arahan, ngasih saran buat orang-orang melalui intuisimu. Jadi intuisimu kan bilang inilah, bilang itulah. Intuisimu ngasih tahu petunjuk ini, petunjuk itu, baru kamu kan bisa ngasih tahu ke orang, ngasih saran ke orang, ngasih nasihat ke orang, dan itu benar ya. Tuh. Oke. Luar biasa. Terus ini ada huruf H, D, L, K, Z, I, Y, V, A, E, M, R, P, S, U, B, J, G. Juli, Mei, Februari, November, April, Oktober, Juni, dan Maret. Capricorn, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Aquarius, Aries, dan Virgo. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.